Matahari baru saja beranjak turun ketika Arina menyelesaikan latihan tempur di markas Kopassus. Tubuhnya masih basah oleh keringat, seragam latihan yang dikenakannya berdebu akibat sesi latihan intensif hari itu. Baru saja dia hendak menuju barak untuk beristirahat, sebuah panggilan dari komandannya masuk ke radio komunikasinya. Suara tegas dari atasannya memberi instruksi singkat, tetapi jelas, bahwa dia harus segera menuju markas pusat untuk menjalankan misi yang bersifat rahasia dan darurat. Tanpa bertanya lebih lanjut, Arina langsung bergegas. Setelah mandi kilat dan mengganti pakaiannya menjadi pakaian sipil, dia melangkah cepat ke garasi kendaraan. Sesuai dengan prosedur penyamaran, dia tidak diperbolehkan mengenakan seragam militer saat bergerak ke lokasi tertentu. Dia memilih motor trail dinasnya, kendaraan yang sudah menjadi bagian dari kehidupannya selama bertugas. Dengan satu tarikan gas, dia melaju meninggalkan barak, melintasi jalanan menuju kota dengan fokus penuh pada tugas yang menantinya. Jalan raya sore itu dipenuhi kendaraan, kombinasi antara mobil pribadi, truk besar, dan angkutan umum yang melaju tanpa aturan. Arina sudah terbiasa dengan situasi ini, tapi kali ini ada perasaan mendesak yang membuatnya harus lebih sigap. Dia menghindari kemacetan dengan gesit, mengontrol laju motornya dengan keahlian seorang prajurit terlatih. Setiap tikungan, setiap celah di antara kendaraan, dimanfaatkannya dengan sempurna. Dia tahu betul bahwa waktu adalah elemen krusial dalam setiap misi, dan keterlambatan bukanlah pilihan. Meski jalanan padat, pikirannya tetap tajam. Sebagai seorang anggota Kopassus, dia sudah ditempa untuk tetap waspada dalam kondisi apapun. Matanya terus memindai lingkungan sekitarnya, mencari tanda-tanda potensi ancaman atau gangguan. Namun, yang mengganggunya kali ini bukanlah musuh bersenjata, melainkan beberapa pos pemeriksaan yang tidak biasa. Beberapa ruas jalan yang biasanya terbuka kini dijaga ketat oleh petugas kepolisian. Arina mengerutkan dahi. Ini bukan bagian dari briefing yang dia terima. Saat mendekati salah satu pos pemeriksaan, perasaannya semakin tidak nyaman. Dia tidak membawa senjata, hanya perlengkapan dasar dan identitas dinasnya yang tidak mencantumkan secara eksplisit bahwa dia adalah bagian dari Kopassus. Sebagai bagian dari unit elit yang sering menjalankan operasi rahasia, identitasnya memang sengaja tidak mudah dikenali oleh aparat sipil biasa. Namun, hal ini juga bisa menjadi masalah jika dia harus berhadapan dengan petugas yang kurang memahami sistem tersebut. Ketika jaraknya semakin dekat, seorang polisi lalu lintas melambaikan tangan, memberi isyarat agar dia berhenti. Arina menghela napas, menurunkan kecepatan, lalu menepikan motornya dengan tenang. Helmnya masih terpasang, menyembunyikan ekspresi wajahnya yang tetap datar dan terkendali. Tanpa membuang waktu, dia segera mengambil dompet kecil dari saku jaketnya, bersiap menunjukkan identitasnya. Seorang polisi berpangkat Aibtu mendekat, tatapan matanya penuh kewaspadaan. Turun dari motor, "Mbak, ada pemeriksaan kendaraan," katanya dengan nada otoritatif. Arina tetap diam sesaat, menilai situasi. Sejauh ini, masih dalam batas wajar, dan dia tidak ingin menimbulkan konflik yang tidak perlu. Dengan tenang, dia turun dari motor, tetapi sesuatu dalam sikap petugas itu membuatnya merasa bahwa ini tidak akan berjalan semudah yang dia harapkan. Sambil menyerahkan kartu identitasnya, Arina berkata dengan nada formal, "Saya dalam perjalanan dinas. Ini identitas saya." Polisi itu mengambil kartu tersebut, menatapnya sekilas, lalu mengernyit. Tatapannya berubah, tidak lagi sekadar waspada, tetapi kini disertai dengan ekspresi meragukan. "Kopassus, serius, Mbak, jangan main-main. Tentara kok pakai pakaian sipil dan naik motor trail sendiri," katanya dengan nada meremehkan. Arina merasakan gelombang ketidaksabaran mulai muncul di dalam dirinya, tetapi dia tetap tenang. Dia tahu, ini baru awal dari masalah yang akan dihadapinya. Arina menatap polisi itu dengan mata dingin, menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Dia sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang meremehkannya hanya karena dia seorang wanita di dunia militer. Namun, kali ini dia tidak punya waktu untuk menjelaskan panjang lebar. Misinya lebih penting daripada ego seorang petugas yang enggan mempercayainya. Dengan suara datar, dia berkata, "Saya tidak sedang main-main, Pak. Saya harus segera pergi." Namun, bukannya memberi jalan, polisi itu justru tersenyum sinis. "Jangan sok penting, Mbak. Kalau benar kamu tentara, mana surat tugasnya? Mana seragammu? Jangan-jangan ini cuma alasan biar bisa lolos pemeriksaan,"
katanya sambil melipat tangan di dada. Beberapa polisi lain yang berjaga mulai memperhatikan mereka, beberapa bahkan tampak tertarik untuk ikut campur. Arina menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan rasa frustrasi yang mulai muncul. Dia tidak membawa surat tugas dalam bentuk fisik karena sifat misinya yang rahasia. Identitasnya sebagai anggota Kopassus seharusnya cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan warga sipil biasa. Tapi dia tahu, bagi orang-orang yang hanya melihat dari permukaan, seorang wanita berpakaian sipil yang mengaku sebagai pasukan elit terdengar seperti lelucon. Saya sedang dalam tugas, dan saya tidak bisa memberikan rincian lebih lanjut, katanya tegas, berusaha tetap profesional. Namun, alih-alih memahami, polisi itu justru tertawa kecil, lalu melirik rekan-rekannya. Dengar, nih, katanya tugas rahasia. Kalau rahasia, ya nggak usah bilang-bilang dong. Katanya dengan nada mengejek. Rekan-rekannya ikut tertawa kecil, membuat suasana semakin tidak menyenangkan. Arina mulai menyadari bahwa berdebat dengan mereka hanya akan membuang waktu. Dia melirik jam tangannya, waktunya semakin menipis. Jika dia tidak segera pergi, misinya bisa terancam gagal. Dia harus mencari cara untuk keluar dari situasi ini tanpa menciptakan masalah yang lebih besar. Kalau memang ada pelanggaran lalu lintas yang saya lakukan, silakan tilang saya. Tapi jika tidak, saya minta izin untuk melanjutkan perjalanan saya, katanya dengan sabar. Namun, polisi itu justru semakin bersikap arogan. Bukan cuma soal tilang, Mbak. Kita juga harus pastikan kamu bukan penyusup. Bisa saja ide ini palsu, kan? Sekarang ikut ke pos dulu. Arina mengepalkan tangan di balik jaketnya, mencoba menekan dorongan insting militernya untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara cepat. Tapi dia tahu, jika dia membuat gerakan yang salah, situasinya bisa semakin rumit. Dia memandang langsung ke mata polisi itu dan berkata dengan nada yang lebih dalam, "Saya menghormati tugas Anda, tapi Anda sedang menghalangi seorang prajurit dalam misi penting. Saya harap Anda mengerti konsekuensinya." Suasana seketika berubah tegang. Polisi itu tampak sedikit goyah, tetapi keangkuhannya membuatnya tetap berdiri dengan dagu terangkat. Arina tahu, dia tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Jika tidak ada jalan lain, dia harus mengambil tindakan lebih drastis. Dengan detak jantung yang tetap stabil, dia bersiap untuk langkah berikutnya. Ketegangan di udara semakin terasa. Arina tetap berdiri tegap, tidak menunjukkan sedikit pun keraguan meski polisi di depannya mulai kehilangan kesabaran. Beberapa pengendara lain yang melewati pos pemeriksaan mulai memperhatikan mereka, mencuri dengar percakapan yang semakin memanas. Polisi berpangkat Aibtu yang menghadangnya menatapnya tajam, lalu memberi isyarat kepada dua rekannya untuk mendekat. "Kalau kamu benar tentara, kamu pasti tahu prosedur. Sekarang ikut ke pos sebentar, kita cek semuanya," katanya, suaranya terdengar lebih menekan. Arina tahu ini bukan sekadar pemeriksaan rutin. Dia bisa melihat tatapan meremehkan di mata mereka, bukan hanya karena mereka meragukan identitasnya, tetapi juga karena dia seorang wanita yang mengklaim dirinya sebagai prajurit Kopassus. Jika dia mengikuti mereka ke pos pemeriksaan, waktu yang sangat berharga akan terbuang, dan itu berarti kegagalan dalam menjalankan misinya. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah lebih dekat ke arah polisi itu. Dengan suara rendah tetapi penuh kewibawaan, dia berkata, "Pak, saya sudah memberikan identitas saya. Anda boleh mencatatnya, tapi saya tidak punya waktu untuk diperiksa lebih lama. Jika Anda tetap menghalangi saya, Anda akan bertanggung jawab atas dampaknya." Tatapan matanya tajam, membuat pria itu secara refleks menelan ludah. Namun, bukannya mengendur, polisi itu justru tersenyum sinis, seolah menantang. "Wah, galak juga ya. Sudah, Mbak, jangan sok jago. Kalau mau dihormati, ya pakai seragam tentara sekalian biar kelihatan. Jangan cuma ngaku-ngaku," katanya dengan nada menghina. Salah satu rekannya tertawa kecil, sementara yang lain menatap dengan raut puas, menikmati rasa superioritas mereka di situasi ini. Amarah di dalam dada Arina berkobar, tetapi dia tetap mengendalikan diri. Dia tidak bisa membiarkan emosinya menguasai situasi. Namun, saat salah satu polisi mencoba meraih motornya, berusaha mencabut kunci kontak tanpa izin, insting tempurnya langsung bereaksi. Dengan cepat, tangannya bergerak, mencengkeram pergelangan tangan pria itu dan memelintirnya ke belakang dalam satu gerakan cepat dan presisi. Polisi itu mengerang kesakitan, wajahnya berubah panik.
Semua yang ada di sekitar terdiam. Dua polisi lainnya, yang sebelumnya angkuh, tiba-tiba kehilangan kesombongan mereka. Beberapa orang yang melihat kejadian itu menahan napas, tidak menyangka seorang wanita bisa bergerak secepat dan seefisien itu. Arina tidak melepaskan genggamannya, tetapi dia juga tidak menggunakan kekuatan berlebihan. Dia hanya ingin memberi peringatan tanpa membuat situasi semakin memburuk. Saya mencoba berbicara baik-baik, katanya dengan suara dingin. Tapi kalau Anda terus mempersulit saya tanpa alasan yang jelas, saya juga tahu bagaimana caranya bertindak. Dia melepaskan tangan polisi itu dengan gerakan tajam, membuat pria itu mundur dengan wajah merah padam, antara marah dan malu. Saat itulah, kesadaran mulai muncul di wajah para polisi lainnya. Mereka tidak sedang berhadapan dengan orang biasa. Arina membenarkan posisi jaketnya, mengambil kembali identitasnya dengan gerakan tenang, lalu memasang kembali helmnya. Terima kasih atas kerjasamanya, katanya dingin sebelum menyalakan mesin motornya dan melaju meninggalkan pos pemeriksaan yang kini sunyi, meninggalkan polisi-polisi yang terdiam dalam rasa malu dan kekalahan. Arina melaju dengan kecepatan stabil, tetapi pikirannya masih sedikit terganggu oleh kejadian di pos pemeriksaan. Bukan karena rasa marah atau sakit hati, tetapi karena betapa mudahnya orang menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Dia sudah terbiasa dengan sikap meremehkan, tetapi tetap saja, setiap kali itu terjadi, dia tidak bisa menahan rasa frustrasi yang muncul. Namun, dia tidak bisa membiarkan emosinya menguasai pikirannya sekarang. Misinya jauh lebih penting. Namun, baru beberapa kilometer dari pos pemeriksaan, dia melihat di kaca spion bahwa sebuah mobil patroli polisi mengikuti di belakangnya. Lampu strobo merah biru berkedip, suara sirene pendek beberapa kali terdengar, memberi isyarat agar dia menepi. Arina mengerutkan kening. Mereka masih belum puas. Dengan berat hati, dia menepi ke bahu jalan dan mematikan mesin motornya. Dari dalam mobil, keluar dua polisi yang tadi menahannya di pos pemeriksaan. Aibtu Guntur, pria yang sebelumnya meremehkannya, berjalan mendekat dengan raut wajah yang lebih keras. Keluarin surat-surat lagi, katanya ketus. Kita perlu periksa ulang. Arina menatapnya tanpa ekspresi, tetapi di dalam dirinya, kesabaran mulai terkikis. Saya sudah menunjukkannya tadi, katanya dengan nada tegas. Tidak ada alasan bagi kalian untuk menghentikan saya lagi. Namun, bukannya mundur, Guntur justru tertawa sinis. Dengar, ya, saya nggak peduli siapa kamu. Mau ngaku tentara, polisi, atau bahkan presiden sekalipun, kalau saya bilang berhenti, ya berhenti. Katanya sambil menunjuk ke dada Arina. Kamu kira cuma karena kamu bisa sedikit bela diri, terus kamu bisa bertindak semaumu di jalanan. Bribka Adi, yang berdiri di belakangnya, ikut menyahut dengan nada meremehkan, atau jangan-jangan kamu ini cuma main-main. Cuma modal ide palsu biar bisa sok-sokan di jalan. Cewek mana ada yang masuk Kopassus? Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Arina bisa saja menertawakannya jika situasi berbeda, tetapi kali ini, dia merasa benar-benar diremehkan bukan hanya sebagai prajurit, tetapi juga sebagai seseorang yang sudah berjuang keras untuk berada di posisinya sekarang. Tapi dia tetap mengendalikan diri. Dengan gerakan perlahan, dia melepaskan helmnya, menatap mereka dengan tatapan yang begitu tajam hingga seketika suasana berubah. Jika kalian ingin membuang waktu dengan menghina saya, lakukanlah, katanya dingin. Tapi ingat satu hal, saya bukan orang yang bisa kalian remehkan begitu saja. Dan kalian akan segera menyadari kesalahan kalian. Tatapan matanya membuat kedua polisi itu sedikit gelisah, tetapi ego mereka masih terlalu besar untuk mundur. Arina tahu, mereka belum selesai. Tapi dia juga tahu, dirinya lebih dari siap untuk menghadapi mereka. Arina masih berdiri tegap, menatap lurus ke arah Aibtu Guntur dan Bribka Adi yang kini terlihat semakin panas. Mereka tidak terbiasa ditentang, terutama oleh seorang wanita yang dengan percaya diri mempertahankan dirinya. Jalanan mulai dipenuhi tatapan ingin tahu dari beberapa pengendara yang melambat, penasaran dengan situasi yang tampak tidak biasa. Namun, Arina tidak peduli dengan kerumunan kecil yang mulai terbentuk. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana menyelesaikan situasi ini tanpa harus membuang lebih banyak waktu. Aibtu Guntur melangkah lebih dekat, menatapnya dengan mata penuh amarah yang bercampur gengsi. Kamu ini keras kepala, iya. Saya kasih tahu, di jalan ini, kami yang berwenang. Kamu pikir karena kamu bisa bertarung, kamu bisa seenaknya. Suaranya semakin meninggi,
berusaha menegaskan dominasinya. Arina tetap diam, tetapi tatapannya tidak goyah sedikitpun. Dia tahu tipe orang seperti Guntur, seseorang yang terbiasa menggunakan kekuasaan untuk menekan orang lain. Dia bisa saja menyelesaikan ini dengan satu gerakan cepat, tetapi itu bukan caranya. Dia adalah seorang prajurit Kopassus, bukan preman jalanan. Bribka Adi, yang masih berdiri di belakang, tertawa kecil. Atau begini saja, kalau memang kamu tentara beneran, buktikan di depan kami sekarang. Katanya dengan nada mengejek. Atau jangan-jangan kamu cuma modal mulut doang. Arina menarik napas dalam-dalam. Dia tidak akan terprovokasi oleh tantangan kekanak-kanakan seperti itu. Namun, ketika Aibtu Guntur tiba-tiba menjulurkan tangannya untuk menarik kerah jaketnya, Arina tahu dia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dalam satu gerakan cepat, dia menangkap pergelangan tangan pria itu dan memelintirnya ke belakang dengan tekanan yang cukup kuat, tetapi tidak sampai melukai. Guntur mengerang kesakitan, wajahnya berubah seketika dari angkuh menjadi panik. Dia mencoba menarik tangannya, tetapi cengkeraman Arina terlalu kuat. Bribka Adi terkejut dan spontan bergerak maju, tetapi Arina langsung menggeser kakinya, membuat posisi tubuhnya lebih stabil. Jangan coba-coba, katanya dingin. Saya sudah cukup bersabar. Kalau kalian ingin berkelahi, saya pastikan kalian akan berakhir di tanah dalam hitungan detik. Kerumunan di sekitar mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan mengangkat ponsel mereka untuk merekam kejadian ini. Guntur akhirnya mengangguk, meski wajahnya masih menahan rasa malu dan marah. Arina melepaskan tangannya dengan tegas, lalu mengambil kembali helmnya. Lain kali, sebelum meremehkan seseorang, pastikan dulu kalian tahu siapa yang kalian hadapi, katanya sebelum menyalakan mesin motornya. Saat dia melaju meninggalkan tempat itu, dia tahu insiden ini tidak akan berakhir begitu saja. Tapi untuk saat ini, dia telah memenangkan pertempuran tanpa harus mengorbankan prinsipnya. Tujuannya masih jauh, tetapi dia tidak akan berhenti. Tidak untuk siapapun. Arina terus melaju di jalan raya, pikirannya masih terfokus pada misinya meskipun kejadian tadi di pos pemeriksaan belum sepenuhnya hilang dari benaknya. Dia tahu insiden itu bisa berbuntut panjang, tapi saat ini dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Kecepatan motornya stabil, membelah jalanan kota yang mulai sepi menjelang senja. Tiba-tiba, earpiece kecil di telinganya berbunyi, tanda ada panggilan masuk dari pusat komando. Arina segera menekan tombol di jaketnya untuk menerima panggilan itu. Suara berat Mayor Satria, atasannya, terdengar di seberang. Arina, status laporanmu. Saya dalam perjalanan, Mayor, jawabnya tegas. Ada sedikit gangguan di jalan, tapi situasi terkendali. Mayor Satria terdiam sejenak sebelum bertanya dengan nada lebih tajam, gangguan seperti apa? Arina ragu sejenak. Dia tidak ingin membuang waktu dengan menjelaskan pertengkarannya dengan polisi yang meremehkannya, tetapi dia juga tahu bahwa atasan harus tetap diberi laporan jujur. Hanya pos pemeriksaan yang memperlambat perjalanan saya, Pak. Tidak ada ancaman signifikan. Mayor Satria mendengus pelan. Pastikan tidak ada masalah lanjutan. Ini misi yang sangat penting, Arina. Kami tidak bisa menerima keterlambatan atau kegagalan. Saya mengerti, Pak. Saya akan tiba di lokasi sesuai waktu yang dijadwalkan, jawab Arina yakin. Mayor Satria mengakhiri panggilan tanpa banyak kata, tanda bahwa ia mempercayakan misi ini sepenuhnya pada Arina. Gadis itu menghela napas singkat, lalu kembali fokus pada jalan di depannya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada waktu untuk menoleh ke belakang. Yang ada hanya kecepatan, ketepatan, dan keberanian untuk menyelesaikan tugas yang diembankan padanya. Langit mulai gelap ketika Arina memasuki area pinggiran kota, tempat jalanan semakin lengang dan penerangan minim. Dia tetap waspada, matanya tajam mengamati setiap sudut jalan. Misinya menuntutnya untuk bertemu dengan seorang informan di titik pertemuan yang telah ditentukan. Informasi yang akan didapatkannya malam ini sangat penting bagi kelangsungan operasi besar yang sedang dirancang oleh satuannya. Namun, perasaannya mulai tidak nyaman. Instingnya yang sudah terlatih bertahun-tahun menangkap sesuatu yang janggal. Sejak beberapa menit lalu, dia merasa ada kendaraan yang mengikutinya. Melalui kaca spion, dia melihat sepasang lampu kendaraan yang terus berada pada jarak yang sama, tidak mendekat tapi juga tidak menjauh. Itu bukan gaya pengendara biasa. Arina mengetatkan cengkeraman pada setang motornya. Jika memang ada yang membuntutinya,
itu berarti keberadaannya sudah diketahui lebih awal, sesuatu yang seharusnya mustahil, mengingat misinya dilakukan dengan sangat tertutup. Dia tidak boleh lengah. Dengan gerakan halus, dia mulai mempercepat laju motornya, menguji apakah kendaraan di belakangnya akan ikut menyesuaikan kecepatan. Benar saja, lampu kendaraan itu ikut bergerak lebih cepat. Arina mengerutkan kening. Ini bukan kebetulan. Dia kini yakin sedang diawasi, atau lebih buruk, diburu. Dia berpikir cepat. Menghadapi lawan di jalan terbuka seperti ini bukanlah pilihan yang bijak. Dia harus mencari cara untuk menghilangkan jejak tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Dengan cekatan, dia menurunkan kecepatan dan berbelok tajam ke sebuah jalan sempit yang diapit oleh bangunan kosong. Saat itu juga, kendaraan yang mengikutinya bereaksi, tidak langsung mengejar, tetapi memperlambat lajunya, seolah sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Arina mengambil kesempatan ini untuk mematikan lampu motornya dan memasuki gang yang lebih gelap, mengandalkan keahlian navigasinya dalam kondisi minim cahaya. Dia berhenti di balik bayangan sebuah bangunan tua, menahan napas. Dalam hening, dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Mereka tidak menggunakan kendaraan lagi, mereka memilih mengejarnya dengan berjalan kaki. Itu berarti mereka profesional, atau setidaknya cukup terlatih untuk memahami taktik pergerakan diam-diam. Arina menyentuh pisau taktis yang tersembunyi di jaketnya, berjaga-jaga jika situasi berubah menjadi konfrontasi fisik. Dia tidak tahu siapa mereka, tetapi satu hal pasti, mereka bukan polisi lalu lintas yang ingin memeriksanya lagi. Ini adalah ancaman yang jauh lebih serius. Dan jika mereka berani mengejarnya sejauh ini, maka mereka pasti menginginkan sesuatu darinya. Dalam kegelapan malam, Arina bersiap. Ini bukan lagi sekadar perjalanan menuju misi. Ini adalah pertempuran untuk bertahan hidup. Arina menahan napas di balik bayangan bangunan tua, jari-jarinya menggenggam erat gagang pisau taktis di jaketnya. Langkah kaki terdengar semakin dekat, teratur dan penuh kehati-hatian. Mereka bukan pengejar sembarangan, gerakan mereka menunjukkan disiplin dan strategi. Ini bukan sekadar orang iseng yang kebetulan mengikutinya. Mereka mengincarnya secara spesifik. Dengan gerakan perlahan, Arina melirik ke sudut tembok, mencoba mengintip tanpa menarik perhatian. 5 orang. Mereka berpakaian gelap, tubuh mereka kokoh, dan masing-masing tampak membawa sesuatu di balik jaket mereka, mungkin senjata api atau alat komunikasi. Salah satu dari mereka, pria dengan postur paling besar, mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada yang lain untuk berpencar. Arina segera menyadari bahayanya. Mereka tahu dia ada di sekitar sini dan sedang berusaha mengepungnya. Jika dia tetap diam, dia hanya memberi mereka keuntungan. Dia harus bertindak sebelum situasi semakin buruk. Dengan gerakan cepat, dia menarik napas dan meluncur keluar dari persembunyiannya, menyerang sebelum mereka sempat bereaksi. Dia menghantam pria terdekat dengan siku kerahangnya, membuatnya terhuyung mundur. 2 lainnya segera bereaksi, mencoba menangkapnya, tetapi Arina sudah lebih dulu bergerak. Dia berjongkok dan menyapu kaki salah satu dari mereka, menjatuhkannya ke tanah. Namun, pria yang lebih besar berhasil menangkap lengannya, mencoba mengunci gerakannya. Arina merasakan cengkeraman kuat di bahunya, tetapi dia tidak panik. Dengan pengalaman bertahun-tahun di Kopassus, dia tahu cara melumpuhkan lawan yang lebih besar. Dia menghantam tulang selangkap pria itu dengan telapak tangannya, lalu memutar tubuhnya, melepaskan diri dari cengkeraman. Pria itu mengerang kesakitan dan mundur selangkah. 2 orang lainnya mulai mengeluarkan sesuatu dari balik jaket mereka, senjata api. Arina langsung bertindak cepat, menendang salah satu pria yang masih berlutut di tanah, menggunakan tubuhnya sebagai penghalang sebelum tembakan bisa dilepaskan. Suara letusan terdengar, tetapi meleset. Dia memanfaatkan momentum itu untuk berlari ke balik dinding lain, mencari perlindungan sebelum mereka bisa menembaknya lagi. Dari kejauhan, dia bisa mendengar mereka mengutuk dalam bahasa yang bukan bahasa Indonesia. Ini semakin mengkonfirmasi kecurigaannya, mereka bukan orang biasa. Mereka bisa saja agen asing atau kelompok bersenjata yang sedang mengincar sesuatu yang berkaitan dengan misinya. Arina meraih earpiece-nya dan segera menghubungi pusat komando. "Mayor, saya disergap. 5 orang, terlatih, bersenjata. Saya butuh instruksi," katanya sambil mengatur napasnya. Tidak ada jawaban seketika, hanya suara statis. Arina menggertakkan giginya, gangguan sinyal. Ini berarti dia benar-benar sendirian. Namun, satu hal yang pasti, dia tidak akan mundur.
Tidak malam ini. Arina merunduk lebih rendah, menyembunyikan dirinya di balik tumpukan material bangunan yang berserakan. Telinganya terfokus pada suara langkah kaki yang mendekat. Kelima pria itu tidak hanya terlatih, tetapi juga berhati-hati, memastikan tidak ada satupun celah yang terlewat. Meskipun dia berhasil melumpuhkan 2 dari mereka, sisanya masih cukup berbahaya. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari arah kiri, sebuah langkah terjatuh ke lantai keramik yang pecah. Arina menyadari bahwa langkah kaki itu bukan miliknya. "Kamu tidak bisa lari dari kami, Arina." Suara pria besar itu terdengar dari kejauhan, seperti sebuah ancaman yang semakin mendekat. "Kami tahu siapa kamu, dan kamu tahu kenapa kami di sini." Wajah Arina mematung sejenak. Suara pria itu sangat familiar, namun dia tidak bisa mengingat dari mana. Hatinya berdegup lebih cepat. Mereka tahu namanya, berarti mereka sudah mengetahui lebih banyak tentang dirinya dari yang dia harapkan. Hal ini membuka kemungkinan bahwa orang-orang ini bukan hanya berhubungan dengan misinya, tapi juga tahu rahasia yang seharusnya tetap terkubur rapat. Saat itu, Arina mendengar suara benda keras jatuh, sepertinya salah satu dari mereka melemparkan sesuatu untuk menarik perhatiannya. Instingnya langsung bekerja. Dia merunduk lebih dalam, bersiap untuk melompat ke samping jika mereka mencoba untuk menyerangnya secara tiba-tiba. Tidak ada pilihan lain, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Tanpa peringatan, salah satu pria melompat ke arah tempat persembunyiannya. Gerakannya cepat, tetapi Arina sudah siap. Dengan gerakan kilat, dia menghindar, menggeser tubuhnya ke samping dan menendang pria itu ke arah tembok. Dia merasakan keberhasilan sesaat, namun hanya untuk beberapa detik. Pria besar itu muncul di belakangnya, dan kali ini, dia tidak sendirian. 2 lainnya sudah mendekat dari arah yang berbeda, mengapit Arina dalam posisi terpojok. Darahnya mulai mendidih. Tidak ada jalan keluar dari situasi ini tanpa pertarungan habis-habisan. Arina menarik napas dalam-dalam dan bersiap melawan. Dia tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit, tetapi dia juga tahu bahwa untuk keluar hidup-hidup, dia harus menghancurkan mental mereka terlebih dahulu. Dalam sekejap, dia berbalik dan melontarkan tendangan keras ke perut pria yang paling dekat dengannya. Pria itu terhuyung mundur, memberi Arina sedikit ruang. Namun, pria besar itu tidak membiarkan kesempatan itu terlewatkan. Dia melangkah maju dengan langkah besar, mencoba meraih Arina. Dengan cerdik, Arina memanfaatkan kecepatan dan kelincahan tubuhnya untuk meluncur ke samping, menghindari serangan dan kemudian melayangkan serangan balik ke titik lemah pria itu. Tepat ketika pria itu terhuyung, Arina berbalik dan melemparkan pisau taktisnya dengan presisi ke arah target yang paling rentan, leher salah satu pria yang hendak menyerangnya dari belakang. Sekejap, Arina merasakan perasaan campur aduk, kelegaan karena satu ancaman teratasi, tetapi kesadaran bahwa pertempuran ini belum selesai. Keempat pria itu masih hidup, dan mereka semakin mendekat. Namun Arina, dengan segala keterampilan yang dimilikinya, tahu bahwa ini bukan akhir. Bahkan jika ini menjadi pertempuran terakhirnya, dia akan mengakhiri semuanya dengan penuh keberanian. Suasana di sekitar Arina semakin mencekam. Napasnya semakin berat, tubuhnya mulai terasa lelah, tetapi dia tetap berdiri tegak, memandang 4 pria yang masih ada di hadapannya. Setiap gerakan mereka penuh perhitungan, setiap langkah penuh ancaman. Arina tahu bahwa mereka tidak akan memberi ampun. Jika dia ingin keluar hidup-hidup dari situasi ini, dia harus berpikir lebih cepat, lebih tajam, dan lebih keras dari sebelumnya. Pria besar yang terhuyung beberapa detik lalu akhirnya berdiri tegak, wajahnya merah karena marah dan kesakitan. "Kamu pikir kamu bisa terus menghindar?" katanya dengan suara dalam yang menggetarkan. "Kami bukan hanya sekadar pemburu biasa. Kami tahu lebih banyak tentang kamu daripada yang kamu bayangkan." Arina menatapnya dengan tajam. "Jika kalian tahu siapa saya, kenapa masih mencoba?" katanya dengan suara dingin, berusaha mempertahankan ketenangan meskipun suasana semakin tegang. "Apa yang kalian inginkan dari saya?" "Informasi," pria itu menjawab singkat. "Kamu tahu apa yang kami cari. Kami tidak akan berhenti sampai kamu menyerah." Arina merasakan ketegangan yang semakin besar, tubuhnya masih terjaga oleh adrenalin yang mengalir deras. Mereka mencari informasi yang dia bawa, informasi yang sangat berharga. Misinya, yang awalnya tampak sederhana, kini menjadi pertaruhan hidup dan mati. Semua ini, seluruh perjuangannya, tergantung pada satu keputusan, apakah dia akan menyerah atau bertarung sampai akhir. Di luar kesadarannya,
Arina tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan memanfaatkan keunggulannya, kecepatan dan kecerdikannya. Dia mengingat pelatihan bertahun-tahun yang membuatnya siap menghadapi situasi seperti ini. Tapi kali ini, bukan hanya nyawa yang dipertaruhkan, melainkan informasi yang bisa mengubah segalanya. Tiba-tiba, salah satu pria di belakang pria besar itu bergerak lebih cepat, mencoba untuk menyergap Arina dari belakang. Namun, dengan reaksi yang cepat, Arina berbalik dan menendang wajahnya, membuat pria itu terhuyung mundur. Keempatnya kini semakin geram, dan Arina bisa melihat bahwa mereka mulai kehilangan kesabaran. Dengan cepat, Arina meraih batu besar yang tergeletak di dekatnya dan melemparkannya ke arah pria besar yang mendekat. Batu itu mengenai wajahnya, membuatnya terhuyung kembali. Ini memberi Arina waktu yang sangat berharga. Dia segera melompat ke samping, memanfaatkan kelincahan tubuhnya, dan mulai berlari menuju gang sempit yang lebih jauh, menyadari bahwa dia hanya memiliki sedikit waktu sebelum mereka mengejarnya lagi. Namun, sebelum dia bisa berlari lebih jauh, suara sirene terdengar, mendekat dengan cepat. Semua orang, termasuk Arina, terkejut. Ternyata, bantuan datang lebih cepat dari yang dia kira. Polisi lokal, yang ternyata lebih paham dengan pergerakan kelompok ini, telah mengamati dan mengikuti sejak awal. Arina tahu bahwa bantuan ini bisa menjadi pengubah keadaan, tetapi dia juga tahu bahwa ancaman masih belum berakhir. Pertarungan untuk bertahan hidup, meski sedikit mereda, masih jauh dari selesai.